Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sejatinya merupakan mata pelajaran atau studi yang telah dipelajari mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengkaji atau membahas penyelenggaraan dilaksanakannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Seperti apa pelaksanaan pembelajarannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menemui peserta perkuliahan yang ada di luar sana. Nah, kita akan mengkaji tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya subkajian pengantar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, seperti di prolog saya katakan, sejatinya sudah diperoleh dari jenjang sekolah dasar, ya. Hingga saat ini kita tinggal melanjutkan seperti apa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Sebetulnya tidak beda jauh, cuma di perguruan tinggi ini akan kita kaji lebih mendalam. Salah satu tujuan dan orientasinya adalah mengantarkan pada pengembangan kepribadian mahasiswa agar lebih memiliki etika, moral, sikap, perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, perlu disadari bersama bahwa di dalam pengantar ini kita akan mengkaji hakikat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hakikatnya ya, sebetulnya PPKN ini kalau di perguruan tinggi masuk kategori pendidikan pengembangan kepribadian atau masuk kategori mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK yang merupakan lanjutan daripada studi sebelumnya atau pelajaran sebelumnya. Nah, hakikat daripada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini sebetulnya perlu kita pahami bersama, telah dilaksanakan di semua perguruan tinggi, di semua program studi tanpa kecuali ya, karena diwajibkan ya di sini untuk mendapatkan materi pembelajaran PPKN. Nah, di sini nanti ada landasan hukumnya seperti apa, nanti kita bahas setelah saya sampaikan ini. Nah, hakikat daripada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini ya, ketika teman-teman ingin mengkaji lebih mendalam ya, sebetulnya lebih spesifik itu idealnya ada di jurusan PPKN atau Civic Hukum ya, seperti itu. Di sana peserta didik akan mendapatkan secara detail sesuai dengan kurikulum yang memang ada di spesifik diorientasikan untuk PPKN atau jurusan PPKN itu sendiri. Namun di sini saya akan mengkaji secara global yang kita awali di mata kuliah yang diwajibkan di seluruh program studi. Nah, berbicara hakikat ya, sebetulnya karena ini pelajaran lanjutan daripada sekolah dasar, memang ada yang lebih spesifik. Salah satunya ya memang kalau teman-teman secara universal menganggap bahwa PPKN itu mengajari kita supaya menjadi individu yang cinta tanah air. Benar, menjadikan individu yang bisa mengamalkan nilai-nilai luhur dari butir-butir Pancasila. Benar. Kemudian lebih memperdalam, membentuk karakter supaya kita menjadi insan Indonesia yang benar-benar menjunjung tinggi nilai kemartabatan sesuai daripada yang diindahkan dengan sesuai dengan culture yang ada di negeri ini. Benar. Nah, sehingga hakikat daripada PPKN di perguruan tinggi intinya memang mengantarkan peserta didik agar lebih bisa mengembangkan moral, nilai, estetika, etika yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila. Seperti itu ya, ketika kita bicara tentang hakikat PPKN. Selanjutnya di sini adalah kita akan mengkaji tentang tujuan PPKN, khususnya di perguruan tinggi. Nah,
kalau kita bicara tentang tujuan PPKN di perguruan tinggi, sejatinya itu ada landasan hukum yang lebih spesifik. Salah satunya adalah landasan hukum Undang-Undang nomor Peraturan Dikti ya nomor 43 garing Dikti garing Keputusan garing 2006. Nah, di situ diwajibkannya PPKN ini di perguruan tinggi diperuntukkan di semua jurusan tanpa kecuali ya, seperti itu. Nah, berangkat dari peraturan Dirjen Dikti tersebut, setidaknya terdapat visi dan misi dipelajarinya PPKN ya, sehingga peserta didik itu diharapkan memiliki visi dan misi atau mengetahui visi dan misi, memahami visi dan misi, kemudian bisa mengimplementasikan visi dan misi itu dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan suatu kompetensi bagi peserta didik. Nah, pertanyaannya adalah apa itu visi dan misi PPKN dari kajian tujuan dipelajarinya PPKN? Yang pertama, visi PPKN. Visi PPKN itu adalah sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi guna mengantarkan memantapkan kepribadian mahasiswa ya agar menjadi manusia seutuhnya. Hal ini menjadi fakta adanya mengingat mahasiswa adalah generasi bangsa yang sudah semestinya harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, serta cinta tanah air dan bangsanya. Itu visi daripada PPKN di perguruan tinggi. Selanjutnya, misi PPKN di perguruan tinggi adalah guna mengantarkan memantapkan kepribadian mahasiswa, memiliki rasa kebangsaan dan konsisten melaksanakan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, sains dan seni ya, serta memiliki rasa tanggung jawab dan bermoral. Nah, berbekal visi dan misi tersebut setidaknya menghasilkan suatu kompetensi. Nah, kompetensi daripada visi dan misi salah satunya adalah menumbuhkan sikap peserta didik untuk lebih bisa mencerminkan sikap dan kepribadian yang memang diindahkan di dalam nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila atau butir-butir Pancasila untuk diaplikasikan, dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu kalau kita bicara tentang tujuan PPKN di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita bicara tentang landasan hukum diselenggarakannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Salah satunya adalah masih merujuk pada Peraturan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya di pasal 37 ayat 1 dan 2, di mana dikatakan bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini wajib diberikan, wajib diperuntukkan untuk semua jenjang pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Jadi tidak ada salahnya kalau PPKN diselenggarakan di perguruan tinggi. Itu landasan yang pertama. Landasan yang kedua itu merujuk dari Peraturan Dirjen Dikti nomor 43 garing Dikti garing Keputusan garing 2006, di mana perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk semua fakultas dan jurusan atau program studi tanpa kecuali. Harapannya melalui landasan hukum Dirjen Dikti ini, semua peserta didik bisa memahami visi dan misi yang saya jelaskan tadi untuk menghasilkan suatu kompetensi peserta didik yang bisa memiliki rasa cinta tanah air ya, seperti itu. Kalau kita bicara tentang landasan hukum. Nah, landasan hukum yang ketiga itu salah satunya adalah
Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini satu paket dengan landasan hukumnya Pancasila itu sendiri. Nah, seperti itu ya kalau kita bicara tentang landasan hukum. Selanjutnya yang kita kaji itu adalah ruang lingkup PPKN. Nah, ruang lingkup PPKN itu sama dengan pembahasan yang akan terkaji selama 1 semester atau kontrak pembelajaran selama 1 semester. Ini bisa dicermati oleh peserta melalui modul atau RPS yang saya taruh di aplikasi yang direkomendasikan oleh universitas ya. Itu bisa dilihat semua. Salah satunya kan ada pengantar PPKN, kemudian ada Pancasila sebagai sistem filsafat dan seterusnya sampai kajian yang ke-14 itu adalah good and clean governance ya. Nah, berangkat dari ruang lingkup itu, harapannya melalui pengantar ini sebagai perwakilan itu bisa memberikan pemahaman yang secara universal ya, pemahaman yang utuh sehingga kajian yang secara sistematis, koheren ya, menghasilkan suatu pemikiran ya, suatu ilmu pengetahuannya sekiranya bisa kita kembangkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, klik sudah dengan harapan dipelajarinya PPKN di perguruan tinggi, yaitu mampu mengembangkan ya, kepribadian atau mengembangkan kepribadian peserta didik agar lebih mengindahkan nilai moral, nilai etika, sikap perilaku yang sekiranya mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Seperti itu ya dari saya tentang pengantar Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga memberikan manfaat buat kita semua ya, sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam keadaan situasi apapun dalam konteks kehidupan sehari-hari sesuai dengan salah satu ciri daripada PPKN, yaitu mata kuliah pengembangan kepribadian. Seperti itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.